Artinya pada reagen Grignard itu dia punya karbon ya, tetapi muatannya parsial negatif. Kalau karbonnya punya parsial negatif, artinya dia bisa menyerang sesuatu yang positif sehingga dia bisa menyerang C itu. C karbonil. Gitu ya. Sehingga C ini dengan C ini pada akhirnya bisa nyambung gitu, guys. C ini dengan C ini, nah ini nih ya. Nah, begitu. Kemudian ini O-nya ketemu dengan Mg Br. Gitu ya. Ini bisa dilepas nantinya. Oke. Jadi sekali lagi ya dia bisa menyambung karbon dengan karbon. Kenapa? Karena yang satu positif, yang satu negatif. Ini itu saja ya. Jadi si reagen Grignard organologam tadi dia punya C yang negatif sehingga C yang negatif itu bisa menyerang C yang positif. Oke ya. Gusti Allah. Kualik bro. Hasilnya dari reagen Grignard adalah apa? Hasilnya dari reagen Grignard ini lanjutan yang tadi ya. OMGBR ini kalau ketemu H2O ya dengan katalis asam, maka dia akan menghasilkan OH. Kemudian melepas sebagai MgOH-Br ya, melepas ini. Oke, contoh misal, tuh gambarnya gimana nih guys? Saya mau gambar tapi kayaknya CH3 CH2OH. Nah, Grignard itu di apa namanya? Di di Fessenden itu enak sekali dipelajari ya. Jadi silakan Anda pelajari di Fessenden ya sebagai tambahan dari kuliah ini ya. Jadi ini reagen Grignard contohnya. Tidak harus CH3CH2 ya. Mungkin saya bedakan saja takutnya kalian menganggap semua Grignard harus begini. Nah, ini boleh kemudian tambah CH3 lagi enggak apa-apa. Jadi C-nya 3. Dan then kalau dia ketemu dengan misalkan adalah CH3COH. Aldehid ya. Nah, begini. Ada. Nah, jadi bagaimana? Maka dia si C, kita cari C yang negatif dulu ya. C yang negatif adalah C yang sebelahnya Mg persis ya. Jadi kita boleh lingkarin tuh atau boleh tandain Mg. Maka dia C negatif. Sehingga C yang negatif itu akan menyerang C yang positif ya, yakni yang di sana. Oke. Maka hasilnya adalah Anda boleh gambar dulu tuh yang aldehid aja wis ben gampangnya. CH3 C O ini H. Nah, kemudian yang bawah adalah C yang menyambung tadi CH2 CH2 CH3. Oke, MgBr-nya masuk ke atas. MgBr. Nah, kemudian ini direaksikan lagi dengan H2O ya, bereaksi lagi. H2O dan H3+ ya. Maka si MgBr akan lepas ya, kemudian menjadi OH. Lah, ya Allah, nggak nyampe gambarnya guys. Ini tak apa saja ya. Jadi MgBr-nya lepas ini, kemudian atasnya dia akan menjadi OH. Nah, ini hasil akhirnya. Guys, begitu ya. Titik. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ini nih. Mau dikasih nama tidak? Ya, kalau dikasih nama namanya jadi apa? Ada yang tahu nggak? Cuman alkohol. C panjangnya ada berapa? C panjangnya coba. Kek. Nah, ini C-nya. Nah, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Yang terdekat ke gugus OH adalah dari kiri. Berarti ngitungnya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Maka namanya adalah 2. Apa tuh, guys? Ada yang tahu? Coba dituliskan di kolom chat daripada saya ngomong sendiri.
Nah, ada yang jawab tuh. Pentanol, betul ya. Nabila Aprilia. Anda mendapat 5 poin kan? Tadi jawab terus. 2 pentanol. Oke, good ya. 2 pentanol. Nah, ada pattern atau ada pola ya dari misal aldehid ditambah apa namanya reagen Grignard ya, maka akan menjadi alkohol sekunder. Ini ya, 2 pentanol adalah alkohol sekunder. Kalau Anda nggak tahu sekunder tersier, kita balik ke kimia organik 1 ya. Kita ulang. Oke. This one, ini kita ada 2 pentanol. Kita lihat ya, kalau menentukan sekunder tersier ini adalah C. C yang terikat di OH itu mengikat berapa karbon? C ini ya. Maka jawabnya adalah ini 1, ini 2. Kalau 2 berarti sekunder. Kalau 1 primer. Kalau 3 tersier. Kalau 4 tidak ada. Oke ya. Next. Nah ini dia. Ini adalah summary-nya ya atau ringkasannya dari reaksi dengan reagen Grignard ya. Yang pertama adalah Grignard dengan formaldehid. Ini formaldehid, ya ini kemudian Grignard. Maka hasil antaranya adalah ini dan hasil akhirnya adalah alkohol primer. Selalu begitu ya. Jadi kalau reagennya adalah formaldehid, hasilnya alkohol primer. Alkohol primer nih ya, dia C yang ini nih yang terikat di OH itu mengikat satu karbon yang lain. Namanya jadi alkohol primer. And then kalau ada keton, kemudian ketemu dengan reagen Grignard, maka akan jadi alkohol tersier. Jadi C yang terikat di OH ini, dia mengikat 1, 2, 3 karbon yang lain, makanya jadi tersier. Jadi kalau reagennya keton, hasilnya akan selalu alkohol tersier. Kemudian yang terakhir ada Grignard ketemu aldehid, maka dia akan menjadi alkohol sekunder. Alias seperti contoh yang saya sampaikan tadi, 2 pentanol itu adalah alkohol sekunder karena dia reagennya adalah aldehid. Gitu ya. Itu saya memberikan satu contoh saja. Nah, sekarang tugas Anda, ini ada tugas ya. Nah, ini enggak. Nah, ini dia adalah tugas Anda ada 4 soal ya. Ada 2 soal sebenarnya, tapi beranak. Jadi ini ada soal nomor 1, alkohol seperti apa yang dihasilkan dari reaksi aston dengan CH3CH2MgBr, gambarkan. Ini tolong gambarkan reaksinya ya, supaya karena tugasnya kelompok jadi agak banyak ya. Tahapan reaksinya dituliskan ya. Tahapan reaksi atau mekanisme reaksi tadi. Yang pakai panah-panah ya, jadi jangan langsung alkoholnya ya. Dituliskan, misal dia ini kan C yang negatif ini ya, kemudian menyerang C dari aseton. Kita gambar wis. Nomor 1 tak jadikan contoh ya. Kita gambar dulu aseton. Ya, oke. So, this one is aseton. Kemudian Anda ketemu dengan CH3 air apa? CH2 Astagfirullahaladzim, MgBr. Nah, kemudian Anda cari tahu C yang negatif. C yang negatif adalah C yang sebelahnya Mg persis ya, maka ini C negatif menyerang ke sana, kemudian O ini lepas 1 elektronnya menjadi, ini kalau saya nggak urut, tolong nanti tugasnya tetap dirapikan ya. CO, CH3, oke ya, berarti ini MgBr-nya masuk ke sini ya guys. MgBr, and then yang bawah adalah ini ya, yaitu CH2 CH3. Begitu. Kemudian dia ketemu ini tadi plus ya, ketemu H2O dengan H+, maka ini dilepas ya MgBr-nya menjadi COH. Kemudian di sini ada CH3. Sini ada CH3. Jadi alkohol apa ini? Tersier ya. CH2 CH3. Diberi nama lebih bagus, tidak diberi nama tidak apa-apa. Gitu ya guys. Jadi hasilnya seperti ini adalah alkohol tersier hasil dari aseton dengan CH3 CH2 MgBr.
Silahkan dikerjakan, ditambahkan dengan soal yang PR tadi, dikumpulkan secara berkelompok. Untuk hari pengumpulannya, kalian berarti karena besok tidak ada kuliah, minggu depan tidak ada kuliah lagi dari saya, mungkin bisa Anda kumpulkan hari, Selasa ya. Jadi Seninnya Anda bisa kerja kelompok dulu, kemudian Selasa silakan dikumpulkan di meja saya, dalam bentuk per kelas ya, dikumpulkan ke Sipen. Begitu ya. Ini adalah slide terakhir kuliah saya, setelah ini saya ada, post test. Yang mau bertanya boleh silakan. Apakah ada pertanyaan? Ya deh. Ada pertanyaan tidak ya? Berarti saya ada 1 kali lagi, kuliah online ya, karena ini 2 pertemuan. 1 kali lagi saya akan bahas benzena. Nanti akan saya, berikan bahan bacaannya dulu, jadi Anda baca dulu sebelum saya kuliah online ya, sehingga hasilnya lebih efektif ya, kuliahnya tidak haho dari nol, tapi melengkapi apa yang sudah Anda baca, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Reagen Grignard itu sangat mudah dipelajari di Fessenden. Ada 2 bahkan di Fessenden 1 dan Fessenden 2, itu membahas tentang, Grignard. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah sudah jelas? Oke. Kalau sudah, mungkin saya akan berikan, post test saja, supaya tidak mengganggu waktu zuhur. Ini jam berapa? 12.02 untuk post test waktunya, panjangnya 30 menit. Silakan Anda kerjakan sampai 12.32 ya. Setelah 12.32 saya tidak menerima protes dalam bentuk apapun, Bu, formnya nggak dibuka lah atau apa, saya belum mengisi, atau saya baru pergi ya. Jadi silakan, terserah Anda mau mengisi mau tidak ya, monggo saja. Paling nanti akan saya rekap sebagai nilai, tugas, akhir untuk, nilai akhir. Begitu ya mungkin saya bisa akhiri untuk kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.